Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka tentunya sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim malam Senin ini. Semoga kehadiran kita di masjid dan sekaligus majelis ilmu ini membawa berkah untuk kita semua dan Allah turunkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah talim sekalian, untuk kajian talim ini kita lanjut yang penjelasan malam Senin yang lalu Pak ya. Udah itu Pak. Itu yang berkaitan dengan rukun sholat. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama niat, kemudian yang kedua berdiri bagi orang yang sehat, bagi orang yang mampu berdiri, ya, kuat berdiri, sholatnya harus berdiri. Karena apa? Itu berkaitan dengan apa? Dengan pahala, dengan ganjaran, dengan usaha. Karena di dalam sholat ada bacaan Quran, bacaan Fatihah. Kemudian, nah sebelum kita lanjutkan kemarin sampai yang mana Pak? Takbiratul Ihram ya? Sampai Takbiratul Ihram. Namun sebelum kita menginjak ke Takbiratul Ihram, alangkah lebih baiknya kita perlu kita sampaikan juga untuk kalimat dan bacaan yang sering kita dengar, yang sering kita jumpai ya. Seorang sholat yang jadi imam maupun sholat sendiri, sebelum baca usolli biasanya ada apa? Kalimat-kalimat yang dibaca. Nah, namun itu bukan masuk kategori apa? Bukan masuk kategori rukun sholat. Seperti kalimat apa? Seperti kalimat diawali dengan bacaan setelah iqamah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini dianjurkan membaca doa. Masih ingat Pak doanya? Aqamahallahu wa atamaha mata matis samawatu wal ard. Aqamahallahu wa atamaha mata matis samawatu wal ard.
Apa Pak? Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ard. Aqamahallah, semoga Allah apa menegakkannya, maksudnya menegakkan sholat. Wa adamaha, dan mengekalkannya, maksudnya apa? Sholat apa? Sholat ini semoga kekal. Kekal buat siapa? Buat kita, buat orang-orang yang mengerjakan sholat, baik untuk diri kita maupun jamaah yang ada di sekitar kita. Mata matis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya selama langit dan bumi masih ada, semoga Allah apa menegakkan, mengkalkan kita tetap bisa mengerjakan sholat. Nah, karena begitu pentingnya sholat, ya, begitu pentingnya sholat. Selama kita masih bernapas, wajib sholat. Selama kita masih bernafas, wajib sholat. Lain kalau zakat, kalau punya duit baru. Haji apalagi kalau punya duit lebih banyak. Puasa Ramadan kalau sehat. Enggak sehat, lagi sakit, lagi halangan, boleh enggak puasa. Tapi kalau sholat dalam kondisi apapun kita wajib sholat. Nah, jadi kalimat yang perlu dibaca, dianjurkan itu aqamallah wa atama madamatis samawati wal ard. Itu bacaan setelah qomat. Nah, kemudian imam masuk, ini sholat jamaah, masuk dalam shaf, sering kita baca apa ya? Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas solihin. Ini kalimat ini yang senantiasa apa? Kita ingat Syekhina, guru kita Kiai Haji Yasihun, muridnya Mbak Kiai Asro. Kalau salat jamaah selalu itu dibaca. Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas solihin. Kalimat ini adalah apa? Semula kalimat ini, doa itu, ada seorang laki-laki ketika datang ke masjid, Nabi lagi sholat jamaah. Nabi lagi sholat jamaah. Kemudian orang itu masuk di belakang Nabi membaca doa itu, Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas solihin. Ketika Nabi selesai rampung sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Saya ya Rasul. Angkat tangan sahabat Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi tidak melarang, bahkan kamu tercatat orang yang jihad fi sabilillah. Berarti itu bacaan dari sahabat, tapi apa? Ditetapkan oleh Nabi. Dan kalimat itu senantiasa dibaca oleh Syekhina setiap sholat jamaah. Begitu masuk sholat, Allahumma atini afdolama tu'ti ibadakas solihin. Allahumma atini, ya Allah berikan aku afdolama, keutamaan, sebagai keutamaan apa? Afdolama, keutamaan sesuatu sebagaimana yang engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Ya Allah, intinya ya Allah berikan aku bisa mengerjakan ibadah sholat ini atau ibadah yang lain sebagaimana keutamaan yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma atini afdolama tu'ti
ibadakas sholihin. Kemudian diawali dengan baca-baca yang lain, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Kemudian baca surat An-Nas, tujuannya supaya sholatnya bisa apa? Tenang, tidak diganggu setan, tidak diganggu iblis, ya. Supaya apa? Pikirannya nggak kemana-mana. Biar itu sudah kekang nggak kemana-mana, tetap setelah sholat tetap kemana-mana, apalagi tidak berusaha dikang kemana-mana. Yaitu tujuannya baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan dari apa? Dari kejahatan setan, supaya sholatnya tenang 5 menit 10 menit, ya. Walaupun ya kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ikhtiar, walaupun ketika kita sholat tetap pikiran ingat kemana-mana. Karena kita apa? Orang awam, ibadahnya orang awam seperti itu. Lain kalau ibadahnya para sahabat. Ibadahnya sahabat kalau sudah Allahu Akbar, wah, yang dia ingat adalah apa? Bacaan yang terkandung dalam sholat itu yang mereka ingat. Maka ketika Sayyidina Ali apa? Punggungnya kena apa? Nancep pedang ketika perang, kalau mau cabut susah dan sakit, minta tolong, nanti kalau saya lagi sholat kamu cabut. Benar, ketika Sayyidina Ali sholat udah pesan temennya, nanti kalau saya sholat baru cabut ya. Ketika sholat, selesai sholat, assalam, kok belum dicabut? Sudah pak. Tidak terasa, saking apa? Saking nikmatnya orang-orang tersebut. Sayyidina Ali khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Baca surat An-Nas baru usolli. Nah, untuk sholat jamaah, ya, yang disunahkan sholat jamaah kan hanya 2 sebelum sholat, adzan dan qomat. Jadi untuk imam tidak perlu baca as-sholatu jami'ah, nggak ada anjurannya, ya. As-sholatu jami'ah sering kita jumpai seorang imam ketika sholat jamaah madhab ke jamaah sholatu jami'ah. Cukup untuk imam mengingatkan makmumnya aja, sawwu sufufakum. Kalau nggak bisa, yuk monggo dirapatkan dan diluruskan softnya. Tuh baru yang ada apa? Yang ada anjurannya yaitu tadi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas. Itu bagian daripada apa? Ada yang mengatakan bahwa itu doa ketika mulai masuk dalam shaf, baik dibaca oleh imam, baik masing-masing kita ketika masuk dalam shaf. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Nah, setelah itu baru usolli, niatnya sholat datang. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa niatnya sholat kemarin dibaca ketika bareng takbiratul ihram, ya, ketika bareng takbiratul ihram. Kemudian yang ketiganya ini rukunnya sholat yang ketiga wasalisu takbiratul ihram. Kemarin takbiratul ihram bacanya hanya satu, Allahu Akbar, enggak boleh diganti. Enggak boleh diganti bacaan Allahu Akbar, atau enggak boleh ganti kalimat asmaul husna yang lain, atau dibalik akbarullah juga enggak boleh. Allahu Akbar. Yang di sesi kemarin enggak boleh dibaca A-nya, enggak boleh dibaca panjang, Allahu Akbar juga enggak boleh, karena ini nanti artinya salah. Atau Allahu Akbar juga tidak boleh. Atau Allahu Akbar juga tidak boleh. Yang boleh, yang pas bacanya Allahnya panjang, Allahu Akbar. Nah, itu Pak ya.
ayyakula Allahu akbar fala yasihu ar-rahmanu akbar. Jadi kalimat Allahu akbar fala yasihu mana? Maka tidak sah ar-rahmanu akbar apa lafal ar-rahmanu akbar. Jadi lafal Allah akbar diganti Allah diganti asma yang lain. Ar-rahmanu akbar juga tidak boleh. Nah, itulah bahasa-bahasa sholat, bahasa-bahasa ibadah yang menjadi syarat rukun adalah seluruh umat muslim adalah satu, sama. Inilah indahnya indahnya tata cara syariat dalam Islam. Jadi di Saudi juga Allahu Akbar, di negara manapun muslim tetap Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan kalimat yang diganti dengan asma lain pun nggak boleh, apalagi diganti dengan bahasa daerahnya masing-masing, tidak boleh. Wa nahwihi atau sebangsanya, maksudnya semisal lafal ar-Rahman, ar-Rahim akbar, kemudian al-Quddus akbar, tidak boleh. Intinya kalimat Allah tidak boleh diganti dengan asma Allah yang lain. Wala yasihu fiha taqdimul khabar, dan tidak sah pula mendahulukan khabar. Akbarullah, Allah itu mubtada, akbar khabar. Kemudian mubtadanya di belakang ditaruh di belakang, khabaran ditaruh depan, akbarullah. Nah, enggak boleh. Wa yajibu qarnun niyati, dan wajib qarnun niyati membarengkan niat bitakbiri dengan takbir. Lah ini menurut madhab Syafi'i, madhab kita. Jadi ketika kita takbir itulah harus niat dibarengkan, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi kemarin kalau untuk laki-laki kemana mat dan tangannya dibentangkan, Allahu Akbar. Kalau perempuan agak dimingkupin, nah dipepetin. Ini bedanya, ini kalau cewek gitu Pak ya. Kalau cewek. Jadi kalau umpamanya ada orang sholat Allah, itu cewek itu mah. Jadi kita sekali lagi mat dan Allahu Akbar dibentangkan, tangannya dibentangkan. Begitu juga kalau lagi rukuk sujud juga tangannya dibentangkan, perutnya diangkat. Kalau cewek, perempuan tangannya dimasukin. Itu ada yang mengatakan, ada istilahnya kenapa dimasukin? Biar nggak kewer-kewer katanya. Tapi memang aturannya seperti itu, aturannya seperti itu. Jadi kalau untuk takbirnya laki-laki mat dan dibentangkan, kalau perempuan agak mengkop. Kemudian untuk mengangkat tangan, kemarin ketika takbiratul ihram kita sampaikan bahwa mengangkat tangan itu ada ada yang hadwa mangkibai, lurus pundak, ada yang mengatakan ujung jarinya sampai telinga. Kemudian ujung jarinya itu yang mana? Pakai ujung yang ini apa yang jempol? Nah, pakai jempol boleh, pakai ini boleh, namanya ujung jari. Allah, pakai ini. Nah, biasanya kalau ini sudah sampai sini, ya ini sampah telinga atas, otomatis itu Pak ya. Kalau ujung ibu jari ini sampai lurus daun telinga, otomatis ini jari tengah atau jari telunjuk pas lurus telinga. Kemudian ada mengatakan, kalau istilahnya kalau Pak Jamil pakai yang mana? Kalau saya biasanya ya tetap ngikutin guru-guru kita, sampai telinga. Kalau kita sampai telinga berarti kan ke pundaknya kan dapat juga gitu Pak ya. Ke pundaknya dapat. Kalau sampai pundak berarti ke telinganya nggak dapat.
Ya. Keseliongan ya nggak dapat. Itu aturannya seperti itu. Jadi jangan ngangkatnya terlalu tinggi, ngangkatnya jangan terlalu rendah. Tapi itu semua apa? Anjuran mencari keutamaan, mencari kesempurnaan. Wa yajibu qarnun niyati bitakbir, berarti ketika niat itu dibarengkan dengan takbir. Wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi faktaro maka memilih al-iktifa'a cukup bil muqoronatil urfiyah, yang disebut muqorona al urfiyah menurut apa? Al urfiyah itu apa? Kebiasaan. Bihaisu yu'addu urfan, sekiranya itu yang dianggap sebagai apa, kebiasaannya itu annau mustahdirun li sholat, itu sudah dianggap sholat. Jadi apa yang dimaksud muqaronah antara membarengkan niat dengan takbir, pokoknya diperkirakan ketika takbir Allahu Akbar niat sudah terbasa dalam hati, selesai rampung baru tangan diturunkan. Itu bayang. Warabi'u, yang keempat qiraatul Fatihah. Ya, yang keempat rukunnya sholat adalah membaca Fatihah, baik ini sholat fardu maupun sholat sunat, terutama sholat fardu. Au badalaha, atau gantinya Fatihah. Maksudnya gimana? Liman lam yakfadha fardhon kanati sholatu au naflan. Li au badala, atau gantinya Fatihah, liman bagi orang la yahfadhuha yang tidak bisa menghafal Fatihah fardhon baik dalam sholat fardu, kanat ada as-sholatu itu sholat, as-sholatu sholat itu naflan, au naflan atau sholat sunat, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu. Kira-kira ada nggak yang nggak hafal Fatihah? Kalau nggak hafal berarti apa? Terlalu. Anak kecil aja udah hafal Fatihah, biarpun dia apa nggak ngerti huruf, tapi Fatihah apa? Fatihah hafal. Karena apa? Sering dibaca, sering didengar. Seperti di talimnya, ini kan di depan saya kan orang non muslim, doa awal pembukaan ngaji apal, Fatihah apal, karena apa? Tiap hari dia dengar gitu, dia dengar, padahal dia nggak ngaji, tapi tiap hari dengar. Karena apa? Ingatannya masih kuat. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, termasuk bismillah. Nah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bacaan bismillahirrahmanirrahim ini berarti apa? Termasuk ayatun min ayatil Fatihah. Berarti kalau ada orang baca Fatihah tanpa baca bismillah, berarti ayatnya kurang. Kalau ayatnya kurang, berarti apa? Fatihahnya kurang. Kalau Fatihahnya kurang, berarti sholatnya tidak sah. Tapi seandainya kita ngikut sholat jamaah, imamnya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, boleh nggak? Boleh, tapi kita husnudzon bahwa imamnya itu membaca bismillahnya sirri pelan-pelan. Bahwa apa? Baca bismillahnya sirri. Imam Ali mengatakan bahwa apa? Bismillah bukan termasuk ayatnya Fatihah. Tapi kalau madhab Syafi'i bahwa bismillah kalau tidak termasuk ayat Fatihah, berarti surat Fatihah cuman ada 6 ayat.
Karena Fatihah sudah populer bahwa Fatihah itu ada 7 ayat. Dikaitkan kenapa 1 minggu ada 7 hari. Makanya surat Fatihah dibagi surat pertama dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat sesuai dengan hal-hal yang berkaitan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hitungan minggu hitungan hari ada 7 hari. Jadi baca bismillah di samping untuk Fatihah adalah termasuk ayatun min ayatil Fatihah kamilatun secara sempurna, waman askoto minal fatihati harfan. Nah, barang siapa yang menggugurkan atau menghilangkan minal fatihati dari surat Fatihah harfan, 1 huruf, au tasdidatan atau 1 tasdid, au abdala atau mengganti harfan 1 huruf minda dari surat Fatihah bil harfin dengan 1 huruf, lam tasihha qiraatu, maka bacaannya tidak sah. Jadi ini makanya istilahnya untuk baca Fatihah ini supaya setartil mungkin, karena ini Fatihah adalah rukunnya sholat. Kalau dibaca ketika tahlilan ya kurang-kurang dikit ya gak apa-apa, memang bisanya seperti itu ya. Kalau dibaca dalam dalam hadoroh nggak apa-apa, tapi kalau dalam sholat harus betul-betul pas, jangan dikurangi hurufnya, jangan hilangkan hurufnya, jangan diganti hurufnya, jangan diulangi tasdidnya. Ar-Rahmanir-Rahim, jangan Ar-Rahmanir-Rahim, tasdidnya hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rob tajid, kalau Robil tajidnya hilang, Rabbil Alamin, A-nya dibaca pendek berarti ngilangin 1 huruf mat. Di sini waman askoto minal fatihati harfan au tahdidatan au abdal harfan minha bi harfin lam tasihha qiraatuhu. Jadi bacaannya Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Lam tasihha qiraatu, maka tidak sah bacaan Fatihahnya, wala sholatu, dan tidak sah pula sholatnya. Kalau bacanya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Inta ammada, jika itu jika disengaja, wa illa wajaba alaihi adatul qiraah. Jadi kalau memang itu dia sengaja, oh iya benar salah, kalau sengaja bacanya sengaja salah, harus bacanya diulang. Kalau nggak mau diulang berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Wa yajibu tartibuha, membacanya tartib. Tertib gimana maksudnya? Tertib gimana Pak? Urutan ayatnya dan dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya dibolak kan sama-sama kan dia. Makanya di sini termasuk membacanya harus tertib urut. Nah, tertib yang ayat pertama, kemudian ayat kedua sampai ayat terakhir, enggak boleh dibolak-balik. Wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha ala nadmiha al ma'ruf. Jadi wajibu dan wajib tartibuha, mentartibkan bacaan Fatihah, bi ayyaqra'a, dengan membaca ayat Fatihah ala nadmiha, atas runtutnya Fatihah.
al-ma'ruf yang sudah diketahui. Wajib dan wajib lagi, harus lagi, wajib dan wajib aidan lagi muwalatua. Muwalatua ini maksudnya apa? Muwalatua itu nuli-nuli. Kalau bahasa kitabnya itu nuli-nuli, berturut-turut. Tidak boleh disambung, nggak boleh dipisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti lama, zikir dulu, baca tasbih dulu, gitu Pak ya. Selawat dulu. Baru Ar-Rahmanirrahim. Baca apa? Baca tasbih lagi, zikir lagi. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu berarti apa? Tidak mualah, tidak berturut-turut. Harus apa? Sambung menyambung, tidak boleh disela-sela dengan bacaan zikir yang lain. Kalau berhentinya agak lama, kalau memang itu udah kebiasaan, tapi yang harus kebiasaan, tapi jangan terlalu jangan terlalu dibikin-bikin. Kalau jedanya terlalu lama, itu berarti membuat antar satu surat ke ayat satu ke ayat berikutnya itu tidak mualah. Pokoknya baca ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu jadanya ada 1 menit. Wih, ini berarti tidak tidak berturut-turut. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti lagi lama ya, 1 menit. Ini berarti padahal di sini syaratnya harus muwalah. Wajib aidan muwalatuha, membaca ayat Fatihahnya harus langsung disambung terus menerus ya. Jangan satu ayat berhenti lama, satu ayat berhenti lama. Nah, ini biayyasila, dengan menyambung ba'du kalimatiyah, sebagian kalimatnya Fatihah, bi ba'din, dengan sebagian yang lain, min ghairi faslin, dengan tanpa memisah, illa bi qadrin nafsi. Ini yang diperbolehkan hanya sekedar ambil nafas. Ambil nafas berarti jaraknya berapa detik itu ya, jaraknya berapa detik. Yang diperbolehkan hanya sekiranya ambil nafas, supaya nanti membacanya tidak putus di tengah-tengah kalimat. Kemudian seumpamanya memang napasnya nggak sampai, kemudian memakofkan kalimatnya juga harus sempurna utuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpamanya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, napasnya nggak sampai ya, boleh nggak iyyaka na'bu, iyyaka na, napasnya nggak sampai, nggak boleh. Minimal 1 kalimat itu 1 kalimat wakafnya utuh. Fa'in takhallalat dzikru, jika ada kalimat dzikir yang menyelai baina muwalatia, di antara mualanya berturut-turutnya ayat Fatihah, qad iya mutus surat Fatihah, illa ayata allaqa, kecuali yang berkaitan adzikru dzikir bi maslahati sholati, dengan kemaslahannya sholat, kata minil ma'muni, seperti aminnya makmum, fi asna'i fatihati, di tengah-tengah fatihahnya makmum, li qiraati imami, karena
bacaan imamnya makmum. Fa innahu, maka sesungguhnya itu layak ta'u, tidak memutus al muwalatu berturut-turut. Nah, maksudnya apa Mbak? Umpamanya makmum lagi baca Fatihah, ya, makmum baca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus imam sudah sampai walad dolin. Ini boleh kita Pak baca amin dulu, setelah amin nanti kita teruskan Fatihahnya tadi dilanjut lagi. Itu tidak masuk kategori apa memutus muwalanya membaca surat Fatihah di dalam sholat, karena itu bagian daripada apa, maslahatun lis sholat, boleh, nggak masalah. Itu kalimat-kalimat biarpun itu kalimat apa bahasa Arab, kalau itu kalimat bukan bahasa sholat tidak boleh dimasukkan. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, umpamanya gitu, nggak boleh. Nah, mending kalau kaget hanya apa fisik, jangan sampai keluar suaranya hanya apa, hanya gerakan tubuh aja. Nah, hanya gerakan tubuh, jangan sampai mengeluarkan walaupun itu bahasa Arab dengan kalimat zikir, ya. Nah, umpamanya kita lagi sholat ada petir, apa Allahu Akbar, a'udzubillah, jangan, ya. Yakinnya hanya apa, umpamanya kaget hanya sekedar fisiknya. Kemudian kan kalau kita kaget itu wudhunya batal nggak Pak? Soalnya batal nggak? Enggak, ya. Kalau cuman kaget, kecuali kalau kagetnya sampai hilang akalnya, nah itu baru wudhunya batal. Yuk. Kenapa? Ya. Wow, kan dulu pernah disampaikan kan ya, ketika kita lagi sholat, ya kan ada sholat khauf, ya. Kok gempa, ya, kalau kita tidak lari akan terjadi bahaya, ya. Kalau kita enggak lari, gimana kita lagi sholat? Boleh sholat sambil jalan, nggak apa-apa Pak. Asal jangan ngomong, Mamanya Allahu Akbar, alhamdulillah, gempa, berarti sudah batal ngomong. Biarpun kita Allahu Akbar gempa, udah langsung lari aja. Jadi kita lari sambil meneruskan apa, ke aktivitas sholat. Teruskan baca Fatihah, teruskan baca suratnya. Ruku dengan apa? Dengan isyarat. Sujud dengan isyarat. Jadi apa? Walaupun kita kalau di sini lagi sholat ada gempa, kita apa? Lebih apa? Mengutamakan keselamatan. Lebih utama. Jadi untuk bacaan aminnya makmum itu tidak menjadikan terputusnya bacaan suratul Fatihah. Nah, ini nanti akan kita terangkan bagaimana Pak kalau umpamanya orang sampai nggak hafal surat Fatihah, padahal itu Fatihah menjadi rukun, apa yang kita baca? Nanti ada apa? Ada solusinya. Karena apa? Syariat Islam tidak harus seperti itu. Jadi seandainya ada orang nggak bisa baca Fatihah, pokoknya nggak bisa pergerakan sholat, nggak bisa, gimana caranya? Nanti ada solusinya. Waman
jahala wa man jahula al-fatihata wa tadarat alaili adami muallimin. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nanti ada taksin enggak Pak? Taksin enggak? Ya. Ya nanti ada taksin. Kiranya Bapak yang ikut bergabung dalam taksin Al-Quran nanti habis sholat isya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la alam tana alimna ma yang fauna alimna ma la yang fauna innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa ta'ala mindana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli qur'an wa ahli rizqi wa ahli qur'an wa ahli du'a wa ahli khair wa tajalna wa iyya min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.